Perkenalkan, nama saya Nikadek Rai Antari, NPM 17321212270. Di sini saya dari kelompok 7 dari tim Crazy Squad akan bertanya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara perusahaan PT Mediana Debus Indah memperoleh bahan baku yang digunakan di tengah adanya COVID-19 dan bagaimana cara mempertahankan agar tetap terjaga kualitasnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikomang Diaventari, NPM 1732121222, tim Ambiar kelompok 8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nikadek Raya Antari, NPM 1732121270, tim Crazy Squad kelompok 7. Bagaimana cara perusahaan PT Mediana Debus Indah memperoleh bahan baku yang digunakan di tengah adanya COVID-19 dan bagaimana cara mempertahankan agar tetap terjaga kualitasnya? Menurut saya, sebuah perusahaan yang beroperasional dengan mengutamakan bahan baku tentunya akan mudah memperoleh bahan baku apabila supplier bahan baku masih mampu menerima orderan di perusahaan tersebut. Tetapi, kalau tidak, perusahaan harus mampu menganalisa bagaimana ke depannya dan mencari kemungkinan lain untuk memperoleh bahan baku, misalnya dengan mengganti supplier penyedia bahan baku. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu, saya dari tim Crazy Squad kelompok 7 atas nama Nimade Ayu Widiantari, MPM 17321212230. Ingin mengajukan pertanyaan kepada tim Ambiar kelompok 8. Pertanyaannya, jika supplier bahan baku yang biasanya dibeli oleh perusahaan PT Mediana Debus Indah mengalami penutupan atau kenaikan harga dalam situasi COVID-19 seperti sekarang, apakah perusahaan tetap membeli bahan baku di supplier tersebut atau perusahaan mencari supplier lain? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya Lotrisnawati, NPM 1732121228. Saya dari tim Ambiar kelompok 8 akan menjawab pertanyaan dari Ayu Widiantari. Pertanyaannya, bagaimana jika supplier bahan baku yang biasanya dibeli oleh perusahaan PT Mediana Debus Indah mengalami penutupan atau kenaikan harga dalam situasi COVID-19 seperti sekarang? Apakah perusahaan tersebut tetap membeli bahan baku di supplier tersebut atau perusahaan mencari supplier lain? Jadi jawabannya, pada masa situasi sekarang PT Mediana Debus Indah tidak mengalami kesulitan bahan baku atau kenaikan harga pada bahan bakunya, karena PT Mediana Debus Indah itu memiliki 25 supplier bahan baku, dan pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang, permintaan es krim menurun karena sebagian besar es krim yang diproduksi PT Mediana Debus Indah dipesan atau dikirim ke hotel, kafe, dan sebagian besar juga peminatnya atau pembelinya dari masyarakat mancanegara yang berlibur ke Indonesia, khususnya ke Pulau Bali. Saat masa pandemi sekarang, PT Mediana Debus Indah tidak kekurangan bahan baku, tetapi mereka mengurangi jumlah produksinya karena adanya penurunan pembelian. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputuyani Pradewi, NPM 17321212271 dari tim Crazy Squad kelompok 7. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada tim Ambiar kelompok 8. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara PT Mediana Debus Indah dalam meng-create a risk management plan atau menyiapkan penanggulangan risiko jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian dan penurunan daya beli dari masyarakat akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya Putu Erika Widiandari, NPM 1732121276. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Niputu Yani Pradewi dari kelompok 7. Pertanyaannya, bagaimana cara PT Mediana Debus Indah dalam meng-create a risk management plan atau menyiapkan penanggulangan risiko jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian dan penurunan daya beli dari masyarakat akibat adanya pandemi COVID-19 ini? Jawabannya, cara PT Mediana Debus Indah dalam menyiapkan penanggulangan adalah yang pertama, mengimplementasikan program-program pengendalian dan pencegahan kerugian pada perusahaan dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, beralih jualan ke online.
Saat pandemi masih berlangsung, PT Mediana Debus Indah membuka usahanya secara online agar mempermudah pelanggan membeli produknya. Yang ketiga, komunikasi dengan pelanggan bisa menjadi cara untuk bertahan selama pandemi ini. Dengan begitu, pelanggan akan tetap percaya terhadap produk yang dijual dan pelanggan bakal melakukan pembelian kembali. Yang keempat, membuat promo dengan buy one, get one, dan free ongkir. Yang kelima, meminimalisir pemakaian air, listrik, dan mengurangi jumlah karyawan yang dipekerjakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niwen Lawangi, NPM 1732 12 12 69. Saya dari kelompok 7, tim Crazy Squad akan bertanya, yaitu dari beberapa langkah-langkah dalam manajemen risiko, manakah yang paling efektif digunakan untuk mencegah terjadinya risiko di dalam perusahaan PT Mediana? Terima kasih. Saya Paulina Josephine Jenisardi, NPM 1732 121 561. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nila. Menurut saya dan kelompok saya, yaitu seluruh langkah-langkah dalam manajemen risiko sangat berpengaruh dalam mencegah terjadinya risiko dalam perusahaan yang kami teliti, yaitu perusahaan Paletasway, karena setiap langkah-langkah tersebut memiliki peran penting dalam mencegah risiko tersebut. Baik, nama saya Dewa Gede Kartika Pradana dari kelompok 7. Jadi di sini saya ingin bertanya, jika dilihat dari nama foundernya atau ownernya, sepertinya Paletasway atau PT Mediana Debus Indah ini kan dimiliki oleh WNA. Untuk seorang WNA membuka usaha di Indonesia tentunya tidak mudah karena adanya culture shock yang bisa saja menimbulkan risiko-risiko tertentu, seperti tidak diterimanya produk mereka di pasar Indonesia. Dalam hal ini saya ingin bertanya hal apa yang membuat mereka, para owner, begitu percaya dalam mendirikan usaha di Indonesia. Terima kasih. Di sini akan menjawab pertanyaan dari Idewo Gede Kartika Yuda Pradana, kelompok Crazy Squad, MBM 17 32 12 12 73. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Karena sudah diizinkan oleh pemerintah Republik Indonesia mendirikan perusahaan Paletasway di Bali, Indonesia, seluruh produk yang dibuat oleh perusahaan Paletasway sudah memiliki izin keamanan dikonsumsi serta BPOM dari negara Indonesia sendiri. Target pasar atau pangsa pasar Paletasway adalah wisatawan asing sehingga banyak ditemukan di destinasi pariwisata seperti Bali. Baik, saya perwakilan dari kelompok 8 akan memberikan kritik dan saran kepada kelompok 7. Kritiknya yaitu pada mitigasi risiko kredit dan risiko suku bunga pada LPD Desa Adat Kuta, sebaiknya diberikan tambahan mitigasi yang dapat dilakukan meminimalisir risiko seperti teori yang ditulis pada buku Manajemen Perkreditan Bank Umum oleh Firdaus Rahmat dan Maya Arianti tahun 2011, yaitu untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari. Penilaian suatu bank untuk memberi persetujuan terhadap permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman pada analisis 4P, 5C, dan 3R. 4P itu meliputi personality, purpose, prospect, dan payment. Lalu yang 5C itu meliputi karakter, capacity, kapasital, collateral, dan condition of economy. Lalu yang 3R meliputi return, repayment, dan risk rating ability. Sehingga dengan menganalisis dengan baik nasabah sebelum memberikan kredit, maka akan menekan terjadinya resiko kredit. Lalu sarannya itu, presentasinya kelompok 7 sudah bagus, tetapi alangkah baiknya dalam menyampaikan materi penelitian disertai dengan teori. Terima kasih.